merasakan di dalam mana-mana yang perlu umpamanya yang nggak bisa dikerjakan. Mungkin menolong kepada siapa saja itu Mas ya. Ya, itu bukan berarti Mas harus pandai pangsadan, tidak. Menolong kepada siapa saja bila perlu. Jadi kalau orang itu tidak memerlukan Mas, mengapa Mas harus repot-repot? Ya kan? Kalau Sabda Dharma simpel. Gitu loh. Sabda Dharma tidak diajarin yang macam-macam, tidak, simpel sekali, cuman sujud. Tapi hasilnya luar biasa. Dan kalau saya uraikan Wara 7 ini, satu almari belum tentu kalau cukup tempat buku kita simpan menguraikan Wara 7 itu. Contohnya saja Setyatuhu marang Allah yang Maha Agung. Agung kalau kita tulis menurut ya pemikiran, pemahaman dan macam-macam persepsi keagungan itu mungkin sudah berapa kitab keagungan Allah. Ya kan Mas? Itu belum rohim, adil, wasisa, langgeng. Apalagi yang nomor 2, nomor 3, walah mungkin satu almari belum tentu habis Mas. Itu kalau kita tulis. Maka Sabda Dharma tidak sulit, tidak menyulitkan warganya. Kalau mau nyulitkan ya saya aja. Saya nggak nerangkan datang ke sini untuk ngajarin gimana sujud. Udah baca ini. Bisa nggak bisa ya itu. Itu kan seperti ulangan saja ya kan. Ini tidak bisa seperti itu, tapi di sini ajaran Sabda Dharma penghayatan. Biarpun saya ngomong gini, Mas, Bapak, Ibu tanpa menghayati percuma. Tidak bisa akan menghasilkan dari perbaikan pribadi kita masing-masing. Jadi tugas Sabda Dharma diturunkan untuk memperbaiki umat manusia. Paham Mas ya? Terus yang pertanyaan yang ketiga, mengapa kita pada saat merebahkan diri setelah itu melayang kemana-mana? Itu ada 2 persepsi. Karena ada unsur pemikiran suatu kegoncangan jiwa bisa. Jadi jiwanya itu lepas tanpa terkontrol. Akhirnya seperti kita itu dalam artian bahasa ajaran kita adalah nglemboro. Nglemboro itu lepas tanpa ada terkendali, lalu kemana-mana tanpa arah. Tapi kalau ajaran Sabda Dharma itu terarah Mas. Jadi terarahnya memang kita ada asas tujuan kemana, untuk apa, dan mengapa saya di situ. Paham ya Mas ya? Itu namanya nglemboro kalau bahasa di ajaran kita. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu bahayanya nanti kalau Mas tidak terkendali, akibat daripada itu ada sesuatu unsur lain yang mengganggu. Jiwa Mas akan tergoncang nanti. Mungkin sedikit itu yang kami sampaikan. Kalau kita dan untuk selanjutnya kami harapkan Mas nanti karena Mas jiwanya terus terang saya mengatakan berisiko itu ya Mas ya, karena saudaranya itu selalu itu. Lebih baik Mas sekarang sujud yang telah saya sampaikan tadi. Ya, pengendalian diri dulu, pengendapan diri dulu, menenangkan pribadi dulu, baru sujud yang baik dan benar itu tadi laksanakan dengan baik supaya Mas tidak merasa seperti dihantui itu. Paham ya Mas ya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya memperkenalkan diri, mungkin warga di daerah sini ya Pak ya. Di daerah Tanjung saya belum kenalan ya Pak ya. Nggih. Nama saya Purboyo, asli saya dari Pari Kediri. Sekarang domisili saya di Jakarta Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Jakarta silahkan mampir di gubuk saya di Jalan Terusan Mandiri nomor 77
Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Depok. Ya Pak ya. Saya di ajaran kerohanian Sabda Dharma ini ditunjuk warga sebagai staf tuntunan agung bidang kerohanian mulai sejak Ibu meninggalkan kita. Dan saya putra dari Bapak Harjo Sapuro atau Bobo Pantun Sri Kutomo yang paling terakhir, yang nomor 7. Ya Pak ya. Terus saya membawa rombongan dari Jawa sebanyak 4 orang dengan saya.